Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Sebagaimana dikutip oleh Suaidi, beliau mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Poin keempat yaitu pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Jadi, dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Secara etimologis, pengetahuan dalam bahasa Inggris adalah knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana manusia menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi karena manusia ingin kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka sesuatu dihasilkan, yaitu teknologi. Ilmu pengetahuan yang berkembang semakin maju secara bertahap, mulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, dan zaman modern, lalu ada masa kontemporer. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno ini sering disebut juga sebagai zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan kehidupan sehari-hari yang masih didasarkan pada pengalaman, pengetahuan yang masih berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dan masih dihubungkan dengan kekuatan magis atau hal-hal yang mistis. Selanjutnya ada kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender, itu sudah ada pada zaman tersebut. Lalu selanjutnya ada kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi atau pernah dialami. Selanjutnya ada zaman Yunani kuno. Pada zaman itu sering dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena pada masa itu bangsa Yunani tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Guys, selanjutnya ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan atau lalu semboyan yang berlaku pada ilmu masa ini adalah ansila teologi atau abdi agama. Selanjutnya zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran yang bebas dari doktrin keagamaan.
Pada zaman ini juga merupakan zaman peralihan dari kebudayaan abad pertengahan menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini juga merupakan manusia yang menginginkan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usahanya sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa ini adalah di bidang astronomi. Selanjutnya ada zaman modern. Zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Selanjutnya yang terakhir ada zaman kontemporer pada abad ke-20 dan seterusnya. Pada zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan dari berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi sudah termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Melalui kajian historis tersebut, yang pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Pada aspek fenomenal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berwujud dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit tersebut dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, dan seminar. Sedangkan sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit yang berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan lain. Baik, selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila yang diuraikan sebagai berikut. Poin 1, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan tujuannya, serta akibatnya apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Poin 2, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Poin 3, nilai persatuan sebagai persatuan dasar pengembangan ilmu, yaitu sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dari Kadari 2015-193. Poin keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa perkembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Poin yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dan pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.